warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Dwi Kurniawan. Di sini di kesempatan kali ini kita akan belajar teori organisasi dengan tema hubungan, komunikasi, dan koordinasi dalam organisasi. Langsung saja kita akan kupas satu persatu untuk pembahasannya. Silakan ditunggu. Oke, sekarang kita akan mengupas tentang organisasi dulu. Apa sih organisasi itu? Organisasi adalah kumpulan dua orang atau lebih yang mempunyai visi, misi, dan tujuan bersama untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat. Dan kali ini sebuah organisasi diperlukan adanya pembagian tugas dan pembagian yang tersusun sehingga organisasi dapat mencapai tujuan bersama. Menurut C.R. Chris, organisasi adalah suatu strategi besar yang diciptakan individu-individu dalam rangka mencapai berbagai tujuan yang membutuhkan usaha dan banyak orang. Maka organisasi menurut C.R. Chris ini sama. Intinya adalah suatu kumpulan dua orang terlebih yang memiliki tujuan bersama. Kemudian dalam pembahasan kali ini saya merumuskan masalah sebagai berikut. Apa itu hubungan dalam organisasi? Apa itu komunikasi dalam organisasi? Dan apa itu koordinasi dalam organisasi? Hubungan organisasi. Pengertian hubungan organisasi. Hubungan adalah interaksi antara individu, baik dalam konteks pekerjaan maupun komunikasi. Jadi unsur hubungan ini sangatlah berpengaruh pada organisasi karena hubungan ini dapat mencapai antara atasan dan juga bawahan. Dengan hubungan ini, organisasi dapat berjalan dengan semestinya. Hubungan dalam organisasi ada dua. Yang pertama hubungan formal dan yang kedua hubungan informal. Manfaat hubungan dalam organisasi. Yang pertama, dapat meraih visi, misi, dan tujuan yang diharapkan. Yang kedua, terjadinya sikap kemanusiaan antara atasan dan bawahan. Yang ketiga, semua anggota dapat memahami kewajiban dan tugasnya masing-masing. Yang terakhir, yang keempat, terciptanya organisasi yang tersusun dengan baik. Garis besarnya hubungan adalah tindakan interaksi antara dua orang terlebih, baik dalam konteks organisasi maupun lembaga. Jadi hubungan ini sangatlah berperan penting pada suatu sistem organisasi, karena jika organisasi tidak punya hubungan yang baik, maka akan menimbulkan suatu permasalahan baik itu internal maupun eksternal. Kemudian yang B, komunikasi dalam organisasi. Komunikasi itu penting dan merupakan sentral dari kehidupan organisasi, tetapi menganggapnya hanya sebagai salah satu dari sejumlah proses yang berlangsung dalam organisasi. Itu menurut Myers and Myers. Pendapat yang kedua, komunikasi ialah proses menyalurkan informasi, ide, penjelasan, perasaan, pertanyaan dari orang ke orang atau dari kelompok ke kelompok. Itu menurut pakar yang bernama Sutisna. Jadi komunikasi dalam organisasi yaitu suatu interaksi menyampaikan suatu pesan yang berhubungan dengan organisasi tersebut. Proses pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi dalam organisasi baik yang terjadi dalam kelompok formal maupun kelompok informal dalam organisasi. Jadi komunikasi sangatlah mempunyai suatu yang sangat sentral, suatu yang sangat penting, karena dalam komunikasi tersebut ada suatu proses saling tukar informasi,
berupa pengiriman dan penerimaan pesan dalam kelompok organisasi tersebut. Dengan komunikasi yang baik, maka bawahan atau anggota dapat memahami suatu pesan yang disampaikan oleh pemimpin, dan pemimpin dapat mengerti apa keunggulan dan kelemahan anggota tersebut. Dengan komunikasi yang baik pula, organisasi akan berjalan dengan lancar dan dapat mencapai tujuan bersama. Dengan komunikasi yang baik, organisasi dapat membuahkan hasil yang maksimal. Karena dengan komunikasi, pemimpin dan anggota dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan. Peran komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, fungsi informatif, yakni pemimpin harus bisa memberikan informasi yang aktual dan terbaru agar semua anggota dapat memahami arah pikiran pemimpinnya. Jadi kalau menjadi pemimpin itu harus mempunyai peran komunikasi yang mempunyai fungsi informatif. Artinya pemimpin itu harus menyampaikan secara informatif, menyampaikan gagasan, ide-ide, kemudian sistem secara informatif. Apa informatif tersebut? Informatif adalah pemimpin menyampaikan secara detail tentang informasi tersebut agar tidak ada kesalahpahaman. Yang kedua, fungsi persuasif, yakni pemimpin bukan cuma memerintahkan anggotanya saja, tapi tentu harus memberikan motivasinya agar para anggota dapat bekerja dengan optimal dan sesuai harapan. Fungsi ini sangatlah jarang dimiliki oleh pemimpin, karena banyak dalam organisasi pemimpin itu cuma tahu memerintahkan saja tanpa ada memberikan contoh atau teladan yang baik kepada anggotanya, dan sering juga lupa memberikan motivasi kepada anggotanya. Pemimpin cenderung memberikan target kepada anggotanya, kepada bawahannya, karena memang organisasi tersebut juga mempunyai tujuan. Tujuannya pemimpin memberikan target tersebut agar organisasi dapat mencapai tujuan yang disepakati. Tetapi kekurangannya, pemimpin tersebut kuranglah memberikan motivasi. Maka kali ini pemimpin harus bisa memberikan motivasi kepada anggotanya. Dengan begitu, semua anggota antara pemimpin dan anggota akan saling bekerjasama dan semangat karena pemimpinnya langsung terjun ke bawah dengan memberikan motivasi yang sangat hebat. Kemudian yaitu fungsi regulatif. Artinya pemimpin harus bisa memahamkan anggotanya mengenai peraturan-peraturan berlaku dan anggotanya paham akan tugas, kewajiban, dan larangan. Nah, fungsi regulatif ini sangatlah suatu yang bersifat wajib, karena dengan fungsi regulatif ini semua unsur yang ada di dalam organisasi, baik itu pemimpin dan anggotanya, itu dapat mengerti apa sih tugasnya, apa sih kewajibannya, apa sih larangannya. Pasti di dalam organisasi ada tugas, kewajiban, dan larangan, baik itu pemimpin maupun itu anggota, baik itu atasan maupun bawahan. Semua mempunyai tugas, kewajiban, dan larangan. Meskipun pemimpin itu juga mempunyai suatu larangan, karena dalam organisasi tentulah ada peraturan-peraturan yang harus ditaati, kemudian ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, dan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Dengan cara itu, organisasi akan dapat berjalan dengan optimal. Kemudian sekarang koordinasi dalam organisasi. Menurut Peirce 2 dan Robinson, integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama, yaitu bekerja ke arah tujuan bersama. Itu menurut Peirce 2 dan Robinson. Kemudian menurut pendapat yang berikutnya, proses penyatu paduan sasaran-sasaran
dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit yang terpisah atau bagian bidang fungsional dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Apa sih hubungan komunikasi dalam organisasi? Komunikasi yaitu suatu sinkronisasi yang tertib dalam upaya untuk memberikan jumlah yang tepat, waktu mengarahkan pelaksanaan yang mengakibatkan harmonis, dan tindakan terpadu untuk tujuan lain. Dengan koordinasi yang baik, dapat menjaga sinkronisasi, kebersamaan, dan keseimbangan di antara aktivitas setiap divisi atau bagian. Nah, komunikasi sangatlah sering dilakukan baik itu pemimpin dengan anggotanya. Tujuan komunikasi dalam organisasi yaitu untuk menyampaikan apa keluh kesahnya anggota, apa keluh kesahnya pemimpin. Nah, itu semua itu harus ada komunikasi yang baik dalam organisasi agar pemimpin dapat mengevaluasi apa kekurangan, apa kelebihan dalam organisasi tersebut, apa kekurangan, apa kelebihan dalam divisi tersebut, dan lain-lainnya. Dengan komunikasi antara bagian satu dengan bagian yang lain dapat saling keterkaitan, keseimbangunan. Dengan koordinasi yang baik dapat menjaga sinkronisasi, artinya saling berkaitan. Kebersamaan juga dapat terpupuk dalam komunikasi dalam organisasi yang baik. Syarat-syarat koordinasi. Nomor 1, sense of cooperation, yang artinya perasaan untuk bekerja sama. Maksudnya ialah setiap bagian atau divisi harus mempunyai pemahaman tentang koordinasi agar koordinasi bisa berjalan dengan baik dan bukan antara pribadi-pribadi. Apa maksudnya? Jadi saat yang pertama ini setiap bagian, setiap anggota harus saling mengkoordinasi, harus saling bekerja sama. Tidak boleh mempunyai sifat, oh aku mempunyai tugas ini sendiri, oh dia mempunyai tugas ini sendiri. Itu tidak boleh. Maka mengapa cara-cara koordinasi yang pertama ini harus menekankan perasaan untuk bekerjasama agar semua tugas yang telah diberikan oleh pemimpin itu dapat membuahkan hasil yang baik dan juga tidak merasa mempunyai beban dalam setiap individu. Karena syarat yang pertama ini menganjurkan untuk bekerja sama dan semua individu harus mempunyai perasaan untuk saling bekerja sama antara anggota yang lain. Kemudian syarat yang kedua, yakni rivalry. Pemimpin perusahaan atau organisasi harus membuat suatu event agar setiap bagian atau divisi dapat bersaing secara sehat guna menunjukkan bakatnya dalam mengurus bagian atau divisi tersebut. Jadi seorang pemimpin tidak harus menyuruh ini itu, tetapi untuk meningkatkan kualitas setiap bagian, seharusnya pemimpin mengadakan event yang bertujuan untuk setiap bagian tersebut berlomba-lomba dalam menunjukkan jati dirinya. Ini loh kerja saya, ini loh kemampuan saya dalam mengurus tugas ini. Nah, itu tujuannya rivalry ini. Jadi pemimpin tuh jangan cuma menyuruh dan menasihati saja, tetapi sering kalilah membuat event yang bertujuan agar semua anggota dalam divisi mempunyai suatu perasaan untuk meningkatkan jati dirinya dalam mengemban tugas tersebut. Kemudian syarat yang ketiga yakni team spirit. Kelompok dalam bagian atau divisi harus saling menghargai dan membantu agar mereka dapat menjalankan tugas-tugasnya. Nah, dalam syarat yang ketiga ini, dalam suatu divisi pastilah mempunyai banyak anggota. Nah, dalam divisi tersebut harus masing-masing anggota mempunyai peran yang sama. Itu memang ada, peran yang sama itu memang ada.
karena divisi tersebut, contoh divisi keamanan. Divisi keamanan mempunyai anggota 5. Nah, anggota 5 itu memang mempunyai kewajiban tugas menjaga keamanan di organisasi tersebut. Jikalau divisi keamanan tersebut tidak menjalankan kerja dengan baik, itu ada suatu hal yang harus diperbaiki. Salah satunya sepertinya setiap anggotanya dalam divisi tersebut kurang adanya kerjasama karena ketidakmampuan atau faktor yang lainnya dalam jati diri setiap pribadi. Sekarang syarat yang keempat, yakni esprit de corps. Maksudnya setiap tugas yang telah diberikan dan dikerjakan harus bisa menambah semangat. Jadi setiap anggota haruslah mempunyai perasaan, oh ini loh tugas yang diberikan oleh pemimpin saya. Jadi bagaimana saya dapat menambah semangat saya dalam mengerjakan tugas ini. Setiap anggota harus mempunyai perasaan tersebut. Karena kalau setiap anggota tidak mempunyai perasaan tersebut, maka beban atau tugas yang diberikan oleh pemimpin akan menjadi beban pada diri seseorang tersebut. Maka kenapa kok syarat-syarat koordinasi yang keempat ini harus menambah semangat dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh pemimpin? Karena tugas memanglah sangat dianjurkan dan harus dituntut oleh pemimpin agar diselesaikan. Maka yang pertama, untuk setiap anggota harus mempunyai perasaan semangat dan juga proses untuk menyelesaikannya tersebut. Karena kalau tidak mempunyai perasaan semangat dalam menjalankan tugas, maka tugas tersebut akan menjadi beban dan berat akan dilaksanakan dan diselesaikan. Itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam penuh berkah. Semoga kita semua menuju kesuksesan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.